Suami di Purwakarta. Tahun ini kurban. Tahun ini kayaknya di Jakarta karena kan bertepatan besoknya tuh anak-anak udah mulai masuk sekolah. Kurban bang, mungkin Idul Adha tahun ini seperti apa? Kalau Idul Adha tiap tahunnya tuh aku kadang suka beda-beda. Kalau misalnya tahun ini biasanya sih di pondok pesantren suami di Purwakarta. Tahun ini kurban. Tahun ini kayaknya di Jakarta karena kan bertepatan besoknya tuh anak-anak udah mulai masuk sekolah. Jadi aku nggak jauh-jauh, aku di Jakarta aja seperti biasa. Tapi anak-anak selalu milih hewan kurban. Misalnya anakku yang pertama ditaruhnya di sekolahnya, anakku yang kedua ditaruh di sekolahnya, aku ditaruh di dekat lingkungan rumahku, suamiku di dekat lingkungan rumah sakit. Jadi kita punya tempat sendiri-sendiri buat berkurban gitu. Jadi mengajarkan sama anak nih untuk berkurban itu seperti apa nih Kak? Ya kalau anakku yang pertama insya Allah udah paham ya, udah ngerti banget gitu apa sih makna berkurban, kenapa kita harus berkurban. Mungkin kalau anakku yang kedua ya karena masih kecil, kenapa sih bun kok kita harus kurban gitu. Sebenarnya aku kalau lagi kayak gitu anak aku jawabnya simpelnya, kalau misalnya bunda sama adek aja sayang, bunda pasti berkorban buat adek. Nah kalau adek sayang sama Allah, adek harus berkurban. Jadi gitu-gitu. Nah anakku udah mulai paham dan mulai mengerti bahwa memilih hewan kurban sendiri, menyaksikan, mendoakan sebelum hewannya disembeli juga aku ajarin ke mereka. Awal-awal mereka takut, kayak ngeri kan ngelihat hewan dipotong gitu. Tapi aku memaknainya bahwa memang ini ajaran agama seperti ini. Kita ngomong sama si sapinya yang insya Allah nanti kelak sapi ini tuh yang jadi kendaraan buat kita ke surga gitu. Jadi kalau sapinya dipotong, adik suka lihat kan nangis. Aku bilang, iya dia nangis. Iya itu dia nangis karena dia sebentar lagi bahagia mau ke surga. Aku suka, oh gitu ya bunda, jadi ya mereka ngedoain sapi bela gitu. Jadi total 4 ya? Dipotong Kak? 4 total. Akan menyaksikan hewan. Ikut menyaksikan, ikut ngedoain gitu. Jadi total ada 4 kurban? Aduh, insya Allah ada lah, pokoknya setiap tahun ada lah. Tapi jumlahnya berapa? Ya itu mah masalah hati aja sih. Sapi sama kambing? Tempat berbeda gimana Pak? Sapi sama kambing? Ada lah, pokoknya lah, ada lah. Takutnya ria nggak sih? Sapi lah, insya Allah ada sapi, ada kambing, insya Allah. Takut dengan ini nggak PMK apa? PPKM. PPKM ya? Oh, kan ini kita berkurban dengan apa namanya kondisi seperti sekarang ini udah bertahun-tahun, udah berapa tahun nih kita kurban seperti kondisinya ini. Jadi biasanya panitia juga udah bikin sendiri lah gimana warga yang mau menyaksikan tetap harus protokol kesehatan, apalagi sekarang COVID meningkat kembali. Jadi udah pasti itu udah sesuai dengan prokes lah insya Allah gitu. Kak memilih hewan kurban yang sehat kan sekarang kan lagi bermunculan Panas banget di mana? Ke sini aja Kak. Panas. Apa? Iya. Mengenai banyak virus yang menyerang hewan-hewan kurban, memilih hewan kurban yang sehat itu seperti apa nih Kak? Wah kalau aku nggak terlalu paham juga sih gimana cara memilihnya. Tapi yang pasti kalau aku tuh kalau hewan kurban harganya di bawah pasaran, aku mulai agak curiga. Dan aku punya tempat sendiri yang insya Allah amanah. Jadi sapi-sapi yang dia jualin insya Allah sapi-sapi sehat gitu aja. Mungkin tipsnya membeli di tempat yang biasa kita beli, yang terpercaya, yang harganya juga nggak usah terlalu mencurigakan gitu. Makasih ya. Terima kasih.